Puji Tuhan, haleluya. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Menang atas ketakutan, yang terambil dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam Alkitab, terkhususnya dalam bahasa Ibrani, ada dua macam pengertian tentang kata takut. Yang pertama adalah yare, dan yang kedua adalah yirah. Kata yare mempunyai pengertian ketakutan atau merasa ngeri akan suatu hal. Yang kedua adalah yirah, kalau dalam bahasa Yunani adalah phobos, yang artinya menghormati, segan, dan gentar. Kita takut akan Tuhan bukan berarti kita ketakutan sama Tuhan, bukan berarti kita merasa ngeri sama Tuhan. Tetapi yirah, kita takut akan Tuhan dalam hal menghormati, segan, dan gentar kepada Tuhan kita. Dalam hal ini, seperti judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, menang atas ketakutan, yaitu menang atas yarenya, menang atas ketakutan merasa ngeri akan suatu hal yang ada di dunia ini. Ada satu contoh kisah di Alkitab yang dimana dia bisa menang melawan yarenya, bisa menang melawan ketakutan dan kengerian yang timbul dan datang dalam kehidupannya. Kisah yang saya ambil dalam Alkitab yang berbicara tentang menang atas ketakutan, yaitu adalah Daud melawan Goliat. Kalau saya boleh artikan atau saya boleh alegorikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kisah ini berbicara juga seperti kita sebagai orang-orang yang percaya dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan kita setiap hari. Kalau saya boleh baca dalam 1 Samuel 17 ayat 49-50, demikian firman Tuhan. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Dari kisah Daud melawan Goliat, mengalahkan bahkan membunuh Goliat, timbul sebuah pertanyaan. Mengapa Daud tidak takut melawan Goliat? Kalau kita melihat dalam hal ini, secara fisik saja berbeda. Kita melihat di mana Goliat, seorang pendekar dari Filistin, memiliki tinggi 6 hasta sejengkal. Dan tentunya lebih besar jauh daripada Daud. Dan yang kedua adalah Goliat memiliki perlengkapan senjata, bahkan pertahanan yang sangat-sangat kuat. Kalau kita boleh baca dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, di situ menjelaskan apa-apa saja yang dipakai sebagai pertahanan maupun senjata yang dipakai oleh Goliat. Di situ menjelaskan ada ketopong tembaga, baju sirah yang bersisik, memakai penutup kaki dari tembaga, bahunya memanggul lembing tembaga, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Kita melihat bersama begitu kuat Goliat ketika menghadapi Daud. Secara fisik berbeda, secara pertahanan dan senjata sangat-sangatlah berbeda. Sedangkan kalau kita melihat dari sisinya Daud, pertahanan bahkan senjata yang dimiliki oleh Daud untuk melawan Goliat sangat-sangatlah minim. Bahkan tidak seimbang dan jauh dari apa yang dimiliki dan dibawa oleh Goliat. Tetapi apa yang luar biasa yang Daud miliki pada saat itu, yaitu dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bukan dengan senjata, bukan dengan pertahanan, tapi dengan nama Yesus. Itu adalah senjata yang paling kuat yang dimiliki Daud saat itu.
Kalau mau dipikir secara logika manusia, dengan persiapan yang dimiliki oleh Daud ataupun Goliat, sangat-sangatlah mustahil untuk Daud bisa menang melawan Goliat. Tetapi kita bisa melihat di akhirnya, Daud bisa mengalahkan bahkan membunuh orang Filistin itu. Kembali ke pertanyaan awal tadi, lalu mengapa Daud bisa tidak takut melawan Goliat dengan keadaan yang terjadi pada saat itu? Kita boleh baca dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Inilah hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita bisa melihat di sini sebuah pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan menjadi dasar Daud untuk bisa melawan Goliat, untuk bisa menghilangkan rasa takutnya untuk melawan Goliat. Dia percaya kalau Tuhan telah menolong dia sebelumnya dalam hal-hal yang besar, dia percaya Tuhan yang sama yang akan menyertai dia melawan Goliat. Sehingga ketika dia melawan Goliat, tidak ada lagi rasa takut yang ada dalam dirinya, karena dia percaya Tuhan pasti menyertai dia dalam masalah yang dihadapi saat itu melawan Goliat. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya juga pasti ada masalah-masalah yang kita hadapi, yang dimana masalah tersebut seakan-akan sangat-sangatlah besar. Bahkan seakan-akan kita tidak mampu untuk menghadapi masalah tersebut. Kita harus ingat 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita sebagai orang percaya, saya yakin tidak sedikit pengalaman kita bersama dengan Tuhan, yang dimana Tuhan menolong masalah-masalah besar kita sebelumnya. Kita harus memperkuat kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah besar pada saat-saat ini, kita jangan takut. Kita harus memperkuat kepercayaan kita seperti Daud. Kita harus tetapkan hati kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang menolong kita sebelumnya adalah Tuhan yang sama yang akan menolong masalah besar kita pada saat ini. Menang atas ketakutan adalah awal untuk menang atas masalah-masalah kita. Untuk itu, seseorang tidak akan pernah menang jikalau ia menghadapi musuh dengan rasa takut. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Terus ajarkan kami tetap percaya kepada Tuhan di setiap apapun musim kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan saja, tapi kami boleh melakukan dan menjadi berkat dan menjadi saksi dimanapun kami pergi dan berada. Ucap syukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin.